Finally kita cobain microphone condenser dari brand gaming. Ini ROG Carnix dan kalau misalnya kita lihat desainnya ini udah beda level ya, kayak ngeri banget bos. Dan ini juga udah ada aplikasinya pakai Armoury Crate, jadi kita akan bahas lebih lanjut. So langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini ROG Carnix datang udah kerakit pakai kakinya yang sekarang gue copot. Modelnya itu pakai shock mount, jadi unit si mikrofonnya itu gak ada bagian yang nempel secara langsung ke standnya, semuanya itu pakai karet-karet ini. Fungsinya itu kalau mikrofonnya kita taruh meja, jadi dia akan minim distraksi suara-suara yang diakibatin sama benturan tangan ke meja atau ketik-ketik keyboard gitu ya. Bandingin kalau nggak ada shock mountnya, suaranya ini pasti akan jadi duk 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 duk. Jadi kita akan cobain menggunakan skill nice. 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 Dan kalau misalnya kita mau mounting mikrofonnya ke mic stand kayak gue gini atau ke arm, itu bisa juga. Kita tinggal buka baut yang ada di bagian bawahnya itu, dan ini pakai ukuran yang 3/8 inch. Untuk material yang dipakai ini bracketnya full metal, dan sementara untuk mikrofon ini plastik semua. Finishingnya jujur bagus banget, warna hitam Dove juga ini cakep banget ya. Bagian grillnya dia pakai plastik tapi dia udah ada built-in pop filternya, jadi bisa nge-reduce suara puff, 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 ya. Bass push. Di bagian atas mikrofon ada touch control untuk mute mikrofonnya dan akan otomatis jadi warna merah LED-nya, yang artinya dia akan nge-mute si mic-nya. Dial yang tengah ini untuk atur microphone gain, kita bisa pencet sekali untuk ubah ke volume playback, dan kalau misalnya kita tahan yang lama, dia itu aktifin high pass filternya. Ini microphone condenser yang pakai ukuran driver 25 mm, dan dia itu cuma pick up suara dari depan doang, nggak ada multipolar pattern di sini, yang sebetulnya gua nggak masalah sama sekali. Karena kalau ada pun gue nggak pernah pakai fitur tersebut ya di mikrofon yang pernah gue pakai. Jadi ini kayak gini untuk suara dia dari depan. Tes 1, 2, 3 ROG Carnix dari samping kiri. Tes 1, 2, 3 ROG Carnix dari belakang. Tes 1, 2, 3 ROG Carnix dari samping kanan. Sebelum kita lanjut di dial ini, gue pengen buktiin apakah bener gain yang diatur atau cuma volume aja. Soalnya di mikrofon ini kalau kita puter gainnya ini, dia akan munculin slider di Windows gitu ya. Jadi gue takut ini tuh cuma volume aja. Dan ini super sensitif. Dari tadi tuh gue cuma record pakai level 2. Ini pakai level 2. Dan ini udah gede banget. Tapi 2 pun ini bisa sampai mentok jadinya. Bisa pick. Level picknya tuh dapat di gain 2. Masih aman. Pick levelnya masih bisa terjangkau sama dia. Dan kayak ginilah untuk suara di level 2 tanpa gua ngomong. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Ini gue ngomong dengan jarak yang normal 30 cm kurang lebih, dan gue coba akan menjauh. Ini ngomong dengan jarak yang lebih jauh, sekitar mungkin 50 cm. Tes 1, 2, 3, ini suara ROG Carnix, gua makin ngejauh. Tes 1, 2, 3, ini suara pakai ROG Carnix, makin jauh. Tes 1, 2, 3, ini suara pakai ROG Carnix, deket banget. Kita akan coba tes noise. Tes 1, 2, 3, kita bandingin ROG Carnix sama Sennheiser USB Profile Mic. Tes 1, 2, 3, ini pakai Sennheiser Profile USB Microphone. ROG Carnix ini kalau gue lihat di websitenya mereka, ada 2 varian warna, yang hitam sama yang putih. Untuk di Indonesia sih kayaknya gue cuma lihat yang warna hitam doang, yang putihnya tuh kayaknya nggak ada. Padahal kalau ada putih masuk itu cakep warna putihnya, gue suka juga ngelihatnya. Tapi menurut gue dengan desain dia kayak gini emang cocoknya tuh warna hitam sih ya, kayak agresifnya tuh dapat, plus ada warna-warna RGB yang kita bisa atur lewat Armoury Crate juga. Ini kesan gamingnya tuh makin ada ya dari si mikrofonnya. Di software Armoury Crate juga kita bisa atur beberapa fitur untuk mikrofonnya, kayak ada noise gate, ada perfect voice, ada high pass, ada EQ juga. Kita juga bisa pilih bitrate dan frekuensi dari mikrofon ini, maksimalnya tuh di 24 bit dengan 196 kHz. Dan sekarang kita akan coba fitur yang ada di Armoury Crate. Pertama, ini masih polos, nggak pakai apa-apa, nggak pakai filter apapun. Dan sekarang kita coba nyalain pakai noise gate.
Ini pakai noise gate di 100%, ini suara noise gate 100%. Ini noise gate gue ganti ke 50%, ini noise gate di 50%. Ini noise gate di 20%, ini noise gate di 20%. Dan ini noise gate di 0%. Lanjut kita coba yang perfect voice dengan filter lainnya itu mati semua. Perfect voice nyala. Ini perfect voice di 100%, ini perfect voice di 100%. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini perfect voice di 50%, ini perfect voice di 50%. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini perfect voice di 20%, tes 1, 2, 3, perfect voice di 20%. Dan ini perfect voice di 0%. Perfect voice di 0%. Sekarang kita coba untuk high pass filter. Ini high pass filter. Kita coba nyalain. High pass filter. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. High pass filter ini dinyalain. Sekarang kita akan cobain nyalain satu-satu dari paling atas. Ini normal, suara normal. Ini tes 1, 2, 3. Suara tanpa pakai filter apapun. Ini ditambahin noise gate 1, 2, 3. Cek sound, noise gate 100%. Perfect voice masuk di 100%. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini kita cobain nyalain high pass filternya. High pass filter masuk. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Terakhir kita coba untuk equalizernya di sini yang normal. Tes 1, 2, 3. Ini suara normal. Tes 1, 2, 3 gue ubah jadi ke dark ya. Tes 1, 2, 3 equalizer dark. Dan terakhir ini equalizer di bright. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Jadi kita bisa ganti suara kita tuh mau dibawa kemana karakternya antara dark, bright, atau normal. Mungkin dark ini bisa dipakai untuk ada bocil. Di mikrofon ini juga ada fitur yang kita bisa pisahin antara audio playback PC dengan audio monitoring. Kita bisa checklist aja si side tone ini di Harmonic Red, bukan side tone ya, tapi side tone. Tapi gue coba yang side tone ini tuh jadi kecil banget audio monitoringnya, kayak nggak bisa kedengeran secara proper. Ada satu lagi sebenarnya yang kita bisa checklist, yaitu listening to this device, cuma bikin monitoring itu jadi delay. Jadi kayaknya yang bener sih pakai side tone itu sih, cuma ya itu jadinya kecil banget. Tapi memang fitur pemisah playback audio PC sama monitoring itu kepake banget sama gue udah sering bahas setiap gue nge-review mikrofon. So yeah, menurut gue ini mikrofon kondenser yang dibeli atas dasar pertama kalian itu orang yang ROG fanbase banget ya, dan kalian tuh suka sama desainnya yang pertama. Jadi gue akan rekomendasiin buat kalian yang punya setup gaming agresif, pengen dapetin desain yang futuristik, ya kalian bisa beli mikrofon ini sebagai pelengkapnya. Dan kalau misalnya fisiknya itu udah terpenuhi, baru kalian dengerin kualitas audionya. Untuk kualitas audionya sendiri, ya menurut gue memang sudah seharusnya sepatutnya ada di ROG Carnix ini. Catatan gue lebih soal ke range-nya aja, karena di sini gue set gain-nya itu harus yang paling rendah. Ketika gue gedein sedikit, dia udah riskan banget untuk pecah suaranya. Jadi ya bisa tuh dibikin lebih lebar lagi. Mungkin satu fitur yang wajib harus ditambahin ke ROG Carnix ini tuh kayak auto clip ya. Jadi biar suaranya itu nggak pecah, ada otomatisnya gitu. Itu kayak si Elgato ya, Elgato ada. Jadi kalau buat streaming itu akan aman banget. Bagusnya kalau misalnya dibandingin sama mikrofon sekelas Sennheiser ini dengan harga range yang mirip-mirip ya di 2 jutaan. Si ROG Carnix ini emang menang dari fisiknya, kelengkapan dia tuh lengkap banget. Soal shock mount ini sangat berpengaruh kalau misalnya kita tuh sebagai live streamer taruh mikrofon di atas meja, terus tangan kita banyak aktivitas, itu suaranya jadi nggak ke distract. Itu bagusnya, ada shock mount-nya. Untuk harga di Indonesia, ROG Carnix ini ada di 2.999.000 ya, around segitu harganya. Kalian bisa cek aja, linknya itu udah gue taruh di description box. Segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.